Oke, terus untuk ini nih nggak perlu, nggak masalah sih. Nanti kita langsung. Nah, ini sudah dikerjakan kan, Miss ya? Udah. Oke, saya cocokkan. Nomor satu ini jawabannya adalah Bravo, flows. Iya Nomor benar. dua ini jawabannya adalah A, the city of. Terus nomor tiga ini jawabannya adalah can contain A. Nomor 4 jawabannya adalah the flowers of the delta. Terus yang nomor 5 ini materinya sebenarnya ini materi tambahan nanti. Jadi kalau salah nggak apa-apa ini. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah a family of C. Terus yang nomor 6 ini materinya sudah sih. Jadi ini jawabannya adalah is yang C. Terus nomor 7 ini jawabannya adalah A, became. 8 the major cause of the ocean tides is, di jawabannya yang Bravo. 9 ini jawabannya adalah photography was. Terus nomor 10 jawabannya a computerized map bla 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 bla, jawabannya adalah A, iris. 10 nomor salah berapa, Miss? Salah dua, 7 sama 10. Ya cukup bagus, itu kan ada satu atau dua itu materi yang mungkin perlu dijelaskan. Kalau nomor satu ini kan yang depan ada awalan the. Jadi kalau ada awalan the ini pasti benda. Nah kalau ada benda di depan ya pasti ini subjeknya kan terus kosong kan. Berarti kurangnya predikat. Kalau yang A ini ada tambahan apa ini? Subjek Ganti. lagi. Ya kan? Iya. Nanti subjeknya Iya. dua. Kalau C ini pakai verbing harus ada tambahan apa di sini? To be. Kalau D ini kata keterangan kan? Karena ini Iya. preposisi. Berarti yang tepat verb 1. Close. Terus yang nomor 2 ini predikatnya sudah ada, Miss? Sudah kan? Received. Berarti cari pilihan ganda yang nggak mungkin dijawab seperti Bravo. Ini ada predikat lagi kan? Yang C ini is. Yang D ini ada ed lagi. Berarti kita hanya perlu subjek. Nah, biloksi ini jadikan keterangan dengan menambahkan preposisi of. Di subjeknya the city of biloksi itu hanya keterangan. Nah, ini predikatnya, setelahnya ini cuma objek dan keterangan. Terus yang mana yang salah ini? Nomor Yes, 7 sama nomor 10. 7 sama 10. Ya, kalau nomor 3 di sini subjeknya a bride. Ini subjeknya satu. Jadi of lions ini nggak ikut menjadi sebuah subjek. Kenapa? Karena ini hanya keterangan. Kan ada awalan preposisinya itu. Jadi hati-hati biasanya di antara subjek dan predikat itu kadang ada keterangannya. Jadi jangan ditambahkan sebagai subjek. Nah, berarti untuk di sini kan tinggal ngisi predikat saja. Kalau yang Bravo ini ada subjeknya lagi nggak bisa. Ini D ada verbing harus dikasih to be. Jadi antara A sama C. Nah, kalau A sama C ini dari sisi rumus ini ada rumusnya sebenarnya. Ini bisa, ini juga bisa. Nah, kalau seperti ini kita harus perhatikan subjeknya. Ini subjeknya kan tunggal. Kalau subjeknya tunggal pakai verb 1, verb satunya harus ada S-nya. Yang seperti ini nih. Ini kan tunggal. Verb satunya harus ada S-nya. Karena ini tunggal, verb satunya nggak ada S-nya ya nggak bisa. Berarti cari yang lainnya lagi, yang ada rumusnya. Oh, ini kan bisa, can contain. Ini kalau modal kayak can, will, would memang ketemu verb satu langsung. Jadi nggak ada masalah. Terus yang nomor 4 ini predikatnya mana, Miss? Are. Berarti subjeknya harus tunggal apa jamak? Sama. Nah, berarti yang jamak kan yang kata bendanya ada S-nya kan? Yang Iya. ini. Kalau jawabannya A, nanti subjeknya jadi tunggal, nggak cocok sama predikat. Bravo ini keterangan, C ini having flower the tip line ini kata kerja. Terus yang berikutnya nomor 5 itu
subjek dan predikat sudah ada, Miss. Ini subjeknya the tetracyclines, predikatnya are used. Maka pilihan ganda di sini jangan sampai nambah predikat lagi seperti A. Ini ada are, B ada is, jangan juga pakai being ini. Nah, kalau ada tanda koma 2 seperti ini cukup kasih kata benda lagi, Miss. Kata benda ini nanti gunanya sebagai informasi tambahan untuk subjeknya. Jadi cukup ingat-ingat cara cara penulisan. Kalau subjek ada koma 2 seperti ini, isi kata benda. Kata benda ini namanya apositif, informasi tambahan untuk subjek. Kenapa? Karena subjeknya masih umum. Tetrasilin kan kita nggak tahu itu apa, dikasih tambahan keluarga dari antibiotik itu. Misal pakai subjek the President of Indonesia kan masih umum, kasih koma 2 tambahkan informasinya pakai kata benda tapi yang maknanya sama. The President of Indonesia Mr. Jokowi. Nah, gitu. Misalkan my hometown, kota kelahiran saya kan masih umum, kasih tanda koma 2 informasi tambahannya apa? Kata benda Kebumen. My hometown Kebumen is in Central Java. Gitu. Itu namanya positif. Nah, nanti kita bisa tambahkan materinya. Terus yang nomor 6 ini kalimatnya baru ada subjek, any possible academic assistant ini subjeknya, from sampai ini cuma keterangan, kasih is, C jawabannya. Terus nomor 7 ini sama seperti tadi, Miss. Jadi kalau ada soal, ada koma 2 seperti ini hanya penjelas kata sebelumnya. Ini cuma penjelasnya aja. Kalau penjelas kan aksesoris, anggap aja nggak ada. Nah, jadi kalimatnya di sini baru ada subjek Henry Adams yang diapit tanda koma. Ini cuma penjelas kata sebelumnya. Ini born. Ini verb nomor 3, Miss. Kalau verb 3 nggak ada to be-nya, kemarin kata apa? Materinya kemarin past participle. Baru aja kemarin. Apa itu? Nggak tahu apa ya. Iya, verb 3 itu kan bisa digunakan menjadi 2 fungsi. Yang pertama bisa jadi predikat kalau dikasih have atau dikasih to be. Yang kedua bisa menjadi kata sifat atau penjelas kata benda sebelumnya. Ketika nggak ada have-nya atau nggak ada to be-nya. Nah, itu born itu kan verb nomor 3, artinya dilahirkan. Karena itu nggak ada to be-nya, yaitu itu adalah kata sifat menjelaskan Henry Adam. Selain itu kan ada penulisan koma 2, itu adalah sebuah tanda bahwasanya yang diapit tanda koma 2 adalah kata sifat, penjelas kata sebelumnya. Berarti karena subjeknya ada, terus setelahnya kosong, ya tinggal isi predikat. Kalau yang B itu ada tambahan apa? N, ya kan? Kalau N ini kan harus ada 2 kalimat, sebelah kiri dan kanan kan kemarin. Kalau yang D itu juga sama, harus ada 2 kalimat. Cuma kan sebelumnya N belum ada predikatnya, karena yang diapit tanda koma 2 itu kalau kita hilangkan kan baru ada Henry Adam aja. Kalau yang C nanti kalimatnya subjeknya 2, ada he lagi, ya tinggal isi predikat menggunakan verb 2 became. Became itu dari kata kerja verb 1 become pakai O. Terus yang selanjutnya ini nomor 8, subjeknya sudah ada, tinggal isi predikat nanti. Nah, ini kata benda di belakang, ini objek, ini keterangan. Nah, terus kita lihat juga ini, predikatnya kan ada 2, ada is sama are. Padahal subjeknya 1, berarti pakai to be yang is. Gitu. Kalau kasih A nanti subjeknya 2, the major cause sama the ocean stage. Subjek 2 digabung-gabung kayak gini nggak bisa, harus kasih N, baru bisa. Kalau nggak ada nggak bisa. Terus nomor 9 ini juga sama, kalau ada koma seperti ini hanya penjelas saja. Kalau ini penjelas ya bikin kalimat baru. Subjeknya ini fotografi, predikatnya was limited. Ini keterangan. Terus yang nomor 10 ini panjang banget, ini hanya karena ada kata sifatnya, Miss. Nah, ini subjeknya adalah a map. Ini subjeknya, ini cuma sifat.
Setelah subjek, cari ke belakang. Of the freeway, ini keterangan. Ada verb ing, nggak ada to be-nya, ini sifat sebelumnya. Kalau tahu ya udah dibuang aja. Of the freeway using information, ini cuma sifatnya the freeway. Gather by sensor, ini ada verb 3, nggak ada to be, ini juga sifatnya informasi. Embedded in, ini kata kerja verb 3 juga, ini sifatnya si sensor. Jadi ada using, ada gather, ada embedded. Ini semuanya hanya sifat sebelumnya. Kalau kata sifat hanya pemanis. Kita hilangkan aja dari of sampai dengan pavement. Hilang semua. Terusnya kosong. Tadi subjek, kok setelahnya kosong ya tinggal isi predikat. Nah, mana yang predikat di sini? Kalau yang B nggak bisa, yang D nggak bisa, tinggal A sama C. Karena di sini subjeknya satu, maka predikat verb satunya harus ada S-nya. Nah, ini kan subjeknya nggak ada S-nya, maka predikat verb satunya harus ada S-nya. Gitu. Jadi kalau untuk soal panjang kayak gini itu biasanya karena ada kata sifat yang pakai verb ing verb 3 itu, Miss, yang materi participle. Jadi kita harus hati-hati kalau ada tambahan ini kayak gitu. Kalau Miss Mala sendiri ini nomor 10 jawabannya apa? C. Oh iya iya. Ya udah Saya itu tepat. apa? Saya itu masih ke bawah itu loh. Misal kayak kalau ada S-nya nih, karena itu banyak gitu. Ah Paham iya nggak sih, iya Mister? Kayak iya iya they, iya. they have an apple kan? Gimana deh? Pokoknya kayak Hmm, kalau ada S itu justru banyak kayak gitu. iya iya iya. Masih belum paham. Gak apa-apa. Iya sebenarnya sih kata yang ada S-nya ini itu kan ada dua yang bisa kita gunakan. Kalau kata yang ada S-nya itu banyak, itu untuk kata benda. Misalkan book, Iya sih, jadi udah. box, Oke. gitu kan. Nah, kalau kata kerja yang ada S-nya ini memang ada hubungannya dengan subjeknya, tapi bukan berarti verb satu yang ada S-nya tunggal, verb satu yang ada S-nya jamak, verb satu nggak ada S-nya jamak, bukan. Nah, nanti kalau kita lagi mencocokkan verb satu biasa dan verb satu yang ada S-nya, tinggal dilihat subjeknya aja, Miss. Kalau subjeknya nggak ada S-nya, maka verb satunya yang ada S-nya. Jadi harus berbanding terbalik gitu. Ini kan nggak ada S-nya, berarti verb satunya harus ada. Tapi kalau subjeknya itu ada S-nya, verb satunya jangan ada. Jadi harus saling berbanding terbalik itu. Oke. Jangan Iya. sampai sama. Subjeknya ada S-nya, verb satunya ada S-nya, nanti double apa? Double S, ya kan? Kebanyakan S nanti. Oke. Kebanyakan S nanti jadi pilek, Miss. Iya. Aduh. Jadi harus perhatikan kalau misal kita lagi dihadapkan dengan sebuah verb satu, karena verb satu memang ada dua tipe, yang biasa dan yang ada S-nya. Kata kuncinya hanya pada subjek dan verb satunya itu selalu berbanding terbalik. Depan subjeknya nggak ada S-nya, berarti verb satunya harusnya ada. Depan subjeknya ada S-nya, berarti belakang verbnya jangan ada. Jadi selalu berbanding terbalik. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah juga, Miss ya. Oke, ini review. Saya bacakan dulu. Nomor satu, ini jawabannya adalah yang C. Yang C. Yang delta. But there, delta. Terus yang nomor dua, ini jawabannya adalah delta lagi. Yang tiga, jawabannya itu adalah C. Empat, jawabannya Bravo. Terus lima, Keempat. empat jawabannya Bravo. Spam have. Terus lima jawabannya adalah yet they are. Yet they are.
Terus nomor 6 jawabannya Bravo. Yang 6 berapa apa C, Miss? Saya di C. Iya, ya. Yang tepat C nih. C, Miss. Iya benar. Oke. Iya. Terus yang nomor 7 jawabannya adalah C. 8 jawabannya adalah Bravo. 9 jawabannya adalah Bravo. Terus 10 itu jawabannya Indet. Nomor 8 ini tadi saya bilangnya apa ya? Bravo ya. Tadi bilangnya B ya. Harusnya bukan Bravo, Delta Masih D. Oke. D. Benar. D. Oke, 1 sampai 10 salah berapa? Salah 4. Salah 4. Ya cukup bagus lah, di atas separuh. Sebenarnya sih mungkin ya bisa di atas. Maunya kemungkinan sih itu bisa cuma salah 2 atau kemungkinan bisa juga salah 1, tapi mungkin kurang teliti. Nah, mana yang salah, Ya, Miss? sih kurang paham. Nomor 1 ini salah. Kenapa Salah. nggak C sih? Iya. Jadi sebenarnya di sini memang kalimatnya ada 2, Miss. Ini kalimat pertama predikatnya appoints karena ini subjeknya the president itu subject of the United States, ini cuma keterangan, terus ada kata baru ya ini predikat, ini namanya objek. Nah, setelahnya ada kalimat lagi appoints are, berarti kan kalimatnya ada 2, maka di sini harus ada penghubung. Nah, Iya. penghubung apa yang adanya di tengah tapi yang sebelumnya ada komanya, ya kan? Oh iya. Ini adjektif apa ya? Yang satu ini bukan ya? Apa? Koordinat Iya, konektor, kalau koordinat, koordinat kalau konektor. koordinat kan malah because nggak sih misal? Eh, iya sih, Oh betul. Oh iya, 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 iya. Iya, ya benar-benar. dicek aja itu. Oke. Kan memang Oh itu betul satunya adverb. Ya enggak sih, adverb apa sih? adverb Adverb clause connector ya? konektor, iya, Heeh. Oh iya. Ah, ya kan? iya Jadi gimana sih? koordinat Oh. konektor dan juga Heeh. adverb konektor itu memang sama-sama bisa di tengah, ya kan? Iya, tapi nggak ada Perbedaannya komanya. cuma nggak ada komanya kalau yang pakai Iya. because, ya kan? Kalau yang pakai Eh, koma itu yang itu di pakai depan. Itu yang koordinat. iya koordinat. Oh Yang di iya sih. tengah ada komanya Aduh, dulu, gimana sih? Oke, oke, oke. iya kan? Heeh, benar. Nah, berarti kan sebenarnya bisa dijawab tapi lupa kan gitu Enggak. kan? Ini enggak paham sih. Aduh, ya udah lanjut besok. Oke, jadi nanti hati-hati Miss kalau ada soal seperti Iya. ini, ada 2 pilihan ganda penghubung yang berbeda, maka dilihat kalau ada komanya di tengah kayak gini ya pilih yang and but or yet so. Tapi kalau komanya nggak ada ya jawabannya yang C. Gitu. Oh iya, baik, Pak. Terus yang nomor 2, nah ini baru, ini kan because penghubung kan nggak ada komanya nih kan sebelumnya. Nah ini yang namanya adverb clause connector. Karena ini penghubung, Ini maka setelahnya diikuti kalimat lagi kan. Nah yang kalimat yang mana di pilihan ganda? Ya yang yang B. Itu. Terus yang nomor 3, ini nomor 3 kan tinggal lihat sebelum titik-titik kan ada where. Where kan termasuknya because kan sama-sama satu kategori ya. Jadi tinggal ya. bikin kalimat baru. Tapi kita lihat sisanya di sini, Miss. Nah, di sini kan sudah ada kata kerja verb 2, took, ya kan? Jadi kita perlunya hanya subjek aja, nggak usah kasih predikat lagi, nanti double dengan took. Nah, subjek kata benda yang ini. Kalau yang lainnya kan ada predikatnya lah. Ini
was exist. Ini nggak bisa. Terus yang nomor 4, nah ini hati-hati dan perlu kita hafalkan. Jadi kalau ada koma seperti ini, kita lihat setelah koma diikuti sebuah kalimat, ini kan kalimat ini. Some part of the city have begun. Ini kalimat nih. Maka biasanya di sini kalimat yang nomor 2 yang pakai adverb clause connector yang berada di depan. Jadi tinggal bikin kalimat di sini. Tinggal sisanya sama. Ini kan sucked ed ini kan sudah ada predikatnya. Berarti kan biar kalimatnya 2 ini menjadi benar kan kasih penghubung terus subjek. Cuma itu. Yang ada penghubungnya cuma as. As ini kan penghubung jenis waktu. Artinya ketika. Harus diingat-ingat. Terus yang nomor 5 ini juga sama. Ini sama dengan yang nomor 1. Ini are. Ini berarti ini kalimat sampai koma. Ini used. Ini juga sebuah predikat tapi belum lengkap. Karena di sini ada kata by. Jadi ini kalimatnya pasif. Nanti pakai to be dan verb 3. Tinggal kasih penghubung. Yang penghubung ada 2. C sama D. Bedanya kalau yang C ini langsung subjek. Kalau yang D ada subjek dan to be. Ya kan? Nah, di sini kan ada by-nya. Jadi kalau misal di sini ada kata by, berarti kalimatnya pasif. Pasif kan pakai to be dan verb 3, ya kan? Itu. Jadi yang tepat yet they are used. Itu. Ini kan maknanya namun, yet itu artinya namun. Namun mereka digunakan secara luas oleh berbagai macam research. Jadi they ini mengacunya ke subjeknya case study. Case study ini kan bukan orang, masa bukan orang bisa menggunakan? Kan harusnya bukan orang digunakan. Kalau digunakan pasif. Nah, ini ada kata by. Terus yang nomor 6, ini kalau according to ini keterangan sampai koma. Jadi kalimatnya di sini nih kata kerjanya pick up. Berarti ini kalimat sampai dengan feel. Nah, ini keterangan, ini kata kerja. Jadi tinggal kasih penghubung, yang ada penghubungnya cuma B sama C. Ini kan bedanya cuma ada to be-nya atau tidak. Itu. Nah, jadi yang tepat yang mana Miss? Kalau Miss ini yang C. Iya. Terus yang selanjutnya nomor 7. Ini kalau ada koma seperti ini, kita harus perhatikan setelah titik-titik dan setelah koma. Nah, kalau setelah koma ini ada kalimat, berarti kita harus perhatikan yang sebelum koma ini juga predikat ini. Berarti kan kalimatnya nanti 2 kan? Nah, kalau kalimatnya 2 harus ada penghubung. Penghubung apa yang bisa di depan dan setelahnya ada komanya. Berarti penghubung yang adverb connector. Tinggal kita lihat pilihan ganda. Yang ada cuma yang C kan? Jadi yang tepat yang ini. Nah, ini kan predikat. Biar jadi kalimat, tambahkan subjek. Neural teori. Jadi kalimat. Biar kalimatnya enggak enggak tubrukan, maka kasih penghubung although. Ini although penghubung jenis kontras. Terus yang selanjutnya nomor 8. Ini juga setelah koma, the leader will require. Ini kalimat. Ini ada kata kerja, berarti bikin seperti nomor 7. Nah, ini or penghubung kata kerja 2 di sini. Jadi tapi yang tepat harus ada penghubungnya. Nah, penghubungnya ini when, tinggal kasih subjek karena subjeknya belum ada. A home is book or. Nah, ini 2 kata kerja. Kalau ini nggak bisa karena langsung or. Terus yang nomor 9 ini enak nih karena ada penghubung di depan. Ini berarti koma. Berarti di sini tinggal bikin kalimat yang nomor 1 yang polanya subjek dan predikat. Karena di sini ada kata by, ini ed berarti kalimatnya kalimat pasif yang ini. It is. Jawabannya ini. Yang nomor 9 salah apa benar, Miss? Kalau jawabannya apa? C. Kalau C ini kan memang kemungkinan karena ada komanya ya. Tapi kalau mau pakai C ini
ini depan harusnya kalimat yang biasa, nggak ada penghubungnya kan? Lupa. Enggak Gitu. lihat sih. Aduh, wah. Nah, Itulah. terus nomor 10 ini among human chromosome, ini keterangan. Ya, karena ini preposisi, jadi kalimatnya di sini ini predikat. Kita lihat di sini kalimat lagi ini kan doesn't participate, ini kan predikat. Berarti kalimat pertama, ini kalimat kedua. Berarti di sini harus diisi penghubung. Mana yang penghubung antara so, and, dan in that kan gitu kan. Nah, Ya. penghubung apa yang ada di tengah, tapi nggak usah dikasih koma. Ya, penghubung adverb connector. Yang adverb connector in that. Ini penghubung yang artinya karena, because. Kalau so sama and, ini kan satu kategori. Wah. Kalau ini dijawab, ya harusnya ini juga dijawab. Kenapa nggak bisa pakai B sama C? Karena nggak ada komanya. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau 10 salah apa benar, Miss? Oh, Jawabannya apa? yang M. Yang N. Karena Nah, itu soalnya ini loh. Apa itu kan kalau di bahasa Indonesia itu kan ada kalimat majemuk, kalimat setara ya. kayak Nah itu kalau kalimat gitu loh, jadi kayak kebawa kalau kayak N itu kan dan ya dan kan setara ya, nggak mesti majemuk setara gitu kayak loh. Jadi nggak perlu pakai koma gitu kan. nah, Sepertinya baru pakai koma gitu kan, kayak ya, namun gitu-gitu. Gitu emang ya, emang ya. ini sih Itu kan nggak belajar. bahasa Indonesia kan. Iya, Kalau makanya bahasa Inggris kan beda. emang kayak Tapi nggak ini aja nggak ya paham. secara fungsi memang benar untuk menghubungkan dua hal yang setara. Cuma dalam penulisannya kalau dalam bahasa Inggris itu ada tambahan Aduh, komanya. oke, Gitu. ya berarti oke. Nah, Nah, itu. Jadi secara umum sih kesimpulannya sebenarnya maksudnya paham itu untuk materi, cuma kurang teliti dan kurang dipahami lagi. Terus kayaknya juga mungkin nggak dibaca lagi mungkin ya, kurang baca. nggak tahu sih. Kayak, Tapi yang udah bagus sih, tinggal hati-hati aja kalau masalah penghubung. Jadi ketika kita mau mengerjakan soal, itu juga dilihat pilihan gandanya dulu, Miss. Nah, kalau pilihan gandanya ada penghubung, kemungkinan materinya tentang penghubung. Terus coba di apa itu buka lagi. Oh, kalau koordinat konektor ini cara nulisnya kayak gini, di tengah, kiri kanan kalimat, tapi ada komanya. Kalau adverb ada yang di tengah, tapi nggak usah kasih koma. Tapi kalau ada komanya, penghubungnya di depan. Gitu. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin saya kasih contoh lah yang penulisan N sama yang adverb connector untuk oh apa ya, ya, untuk membedakan. Nah, ini ada koma, cuma bedanya ini sama ini. Gitu. Oke, ini juga sudah dikerjakan, Miss. Apa belum? udah, udah. Saya. Oke, ini nomor 1. Jawabannya adalah yang C. 2, ini materinya sebenarnya belum sih. Tapi kalau bisa jawab ya nggak masalah sih. Ini yang nomor 2, jawabannya adalah yang mana, Miss? Saya sih B. Iya, with the Hubble telescope. Jadi jawabannya B. Ini kalimatnya dimulai dari scientist can. Nah, berarti sebelumnya ini kata keterangannya. Hmm. Yang nomor 5, nah ini ada while. Ini adverb connector yang di depan. Makanya dikasih koma. Dan setelah koma harus kalimat biasa. Yang Iya kalimat sih. biasa yang A. Ya kan? Iya. Hmm. Terus yang nomor 6, ini ada kalimat, taunya ini ada predikat, sampai sini, ini ada kata kerja, berarti tinggal bikin kalimat dengan penghubung di sini. Yang ada penghubung, yang B, C, sama D. Tapi karena mau bikin kalimat, kasih penghubung Iya. dulu. Setelah penghubung, kasih subjek. Diikuti predikatnya udah ada kan, berarti jawabannya yang Iya. D. D. Nomor 3, ini yang depan sampai koma ini hanya sebuah
kata keterangan karena diawali oleh preposisi. Berarti tinggal bikin kalimat saja, subjek sama predikat. Yang mana? Yang C. C. Tuh. Terus nomor 4 ini ada kalimat was sampai koma. Ini kan ada ed. Ini kata kerja, berarti mau bikin kalimat lagi. Kalau kalimatnya mau dua, kasih penghubung dulu, terus subjeknya karena predikatnya udah ada. Tapi penghubung apa yang letaknya di tengah dan dikasih koma dulu? Ya, yang koordinat konektor. Nah, yang koordinat konektor ada dua, B sama C. Tapi kan butuhnya cuma penghubung sama subjek aja. Jadi yang tepat jawabannya yang C. Terus yang nomor 7, ini kalimatnya sudah lengkap. Each object, ini subjeknya. Kita lihat ke belakang, di sini ada predikat. Berarti subjek dan predikat sudah berdiri. Jadi titik-titik di sini hanya isi aksesoris, penjelas sebelumnya. Dilihat pilihan gandanya. Kita hanya butuh penjelas saja. Nah, kalau penjelas itu yang menggunakan mirip kata kerja itu bisa menggunakan verb 1 ing tanpa to be atau verb 3 tanpa have atau to be. Nah, kita lihat analisa yang A ini verb 1. Jadi nanti Ya. double. Ini ada subjeknya, ada predikatnya. Ini verb 1 lagi. Jadi yang tepat yang C. Terus yang nomor 8 ini ada kalimat 2. Ini as penghubung. Its name subject such as koma. Ini adalah predikat. Nah, ini koma setelahnya kalimat kan. Karena ini materi adverb connector. Ketika penghubungnya di depan, makanya dikasih koma dan setelah koma ini kalimat yang biasa, subjek dan predikat. Tapi subjeknya udah ada, tinggal kasih predikat. Predikat yang ada cuma B. A subjeknya double dengan the primary with address center. Ini kurang to be, ini keterangan. Jadi Jawabannya jawabannya apa tadi, Mister? bravo. Oh iya. Focuses on. Ini verb 1 S. Kenapa verb 1 S ya? Karena subjeknya nggak ada S-nya. Center nggak ada S-nya, maka verb satunya S. Terus yang nomor 9, one of the largest. Nah, ini ada koma, ini hanyalah sebuah A positif. Nah, di sini tinggal bikin kalimat subjek sama predikat. Ini kata benda di belakang, ini namanya objek. Nah, yang subjek sama predikat yang mana? Ya, yang D, the harpy has. Itu. Kalau pakai so, ini nggak bisa karena sebelumnya so kan harus dibikin dua kalimat, tapi ini kan nggak ada predikatnya sama sekali, jadi nggak bisa pakai. Terus yang nomor 10, ini ada koma. Karena setelah koma itu adalah kalimat, di sini juga ada wasnya, berarti kalimatnya dua. Kalau kalimatnya dua harus ada penghubung. Kalau penghubungnya di depan, yang adverb itu. Jadi yang tepat yang A. Since the creation, subjeknya, predikatnya was, ini kalimat yang pertama. Itu. Oke, 1 sampai 10 salah berapa, Miss? Benar semua. Wah, berarti ada kemajuan ini. Berarti yang sebelum-sebelumnya ini agak-agak kurang Karena ini paham. kalimatnya kalau dibatin pendek-pendek, Mister. Oh Ya iya, kan? iya Nggak kok kayak juga yang sih. Agak kayak sebelumnya. iya. Sama aja lah ini. Enggak. Sama. Masa lebih bisa dibaca gitu loh. Ya, Gimana ya? Gitu ya lah. ini aja panjang ini kan. Panjang. Itu kalau kalimatnya panjang yang kayak gini ini kan cuma hanya karena ada keterangan aja. Selain itu kan kita bisa melihat dari cara penulisannya. Cari paling kalimatnya cuma dua lah kayak gini kan. Dua. Nah, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan, Miss? Itu tadi Eh, yang nomor 7 kan iya, jawabannya itu entering ya. Ya kan? iya, Lah itu penjelasannya apa tadi, Mister? iya. Kalau di pilihan ganda di sini kan pilihan gandanya kalau jawaban yang tepat biasanya yang paling beda sendiri, Miss. Maksudnya yang paling beda Mister? sendiri itu jenisnya. Nah, kalau A ini kan enters Uh, kan predikat, kata kerja. Ini kata kerja. uh, Ini juga kata kerja kan.
Berarti A, B, dan D ini satu kesatuan, sama-sama kata kerja kan sama berarti ya. Nah, kalau entering ini kan nggak ada to be-nya, berarti kan bukan kata kerja, berarti beda sendiri kan. Nah, kalau kita mau nebak-nebak seperti itu. Oke. Cuma kalau dari sisi tata bahasanya, sebuah kalimat yang belum lengkap, pastinya kalau nggak kurang subjek, ya kurang predikat kan gitu. Oh iya. Tapi kalau misalkan kalimatnya sudah lengkap, subjek dan predikatnya sudah ada, kan tinggal isi kata keterangan, tambahan saja kan. Kalau nggak kata keterangan, ya pemanis. Pemanis itu kan menggunakan kata sifat. Tinggal kita Iya lihat di benar. sini. Oh, oke. Ini kan each object, setiap objek ini kata benda di awal berarti sebagai apa? Subjek. Berarti Hmm, titik-titik di sini nggak mungkin menambahkan subjek lagi seperti B karena ada it-nya, ya kan? mm, Nah, terus kita lihat ke belakang, di sini kan ada is, they look. Ini kan ada to be-nya dan verb 3 ini kalimat pasif kan? Jadi subjek dan predikatnya sudah ada. iya. Berarti kalimatnya udah berdiri belum? Kalimatnya kan udah berdiri ya, udah Iya. lengkap. Nah, Iya. berarti di Oke. titik-titik ini nggak mungkin kita menambah predikat lagi. Jadi kita cuma butuh kata keterangan. Kalau ada pilihan gandanya, karena nggak ada, adanya cuma pemanis. Yang pemanis yang mana? Verb 1 ing. Kenapa verb 1 ing namanya pemanis? Karena nggak ada to be-nya. Gitu. Verb ing itu kan